Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Herma Raidha Hartanti. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat-sehat aja ya. Karena di tengah pandemi seperti ini, kita harus ekstra dalam menjaga kesehatan. Ngomong-ngomong tentang pandemi, kalian ada yang tahu nggak? Udah berapa lama kita belajar dari rumah? Kayaknya udah hampir 2 tahun ya. Tapi kalian harus tetap semangat ya teman-teman, karena pandemi ini pasti akan segera berakhir dan kita akan segera berkumpul bersama untuk belajar di sekolahan. Nah, pada pertemuan kali ini, kakak mau ngajak kalian untuk belajar tentang kebun binatang. Sebelumnya udah ada yang pernah belum nih ke kebun binatang? Kalian ngapain aja di sana? Tapi alangkah baiknya sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Sekarang untuk mempermudah kalian dalam mempelajari tentang kebun binatang, kakak udah punya teks nih tentang kebun binatang. Kita baca bareng-bareng ya. Kebun binatang atau taman marga satwa adalah tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan dan dipertunjukkan kepada publik. Jadi di kebun binatang itu sendiri merupakan tempat yang dibuat sedemikian rupa menyerupai dengan rumah asli hewan-hewan yang ada di sana. Kakak kasih contoh. Yang pertama misalkan panda. Panda itu tinggal di hutan yang memiliki banyak tumbuhan bambu. Begitu pula di kebun binatang. Pengelola kebun binatang menyediakan banyak tumbuhan bambu agar panda-panda yang ada di sana merasa nyaman seperti ada di habitat aslinya. Yang kedua itu monyet. Monyet itu kan kita ketahui biasanya senang untuk pindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan lompat ya. Jadi di kebun binatang juga menyediakan banyak pohon-pohon agar monyet-monyet itu merasa senang seperti ada di habitat aslinya juga. Jadi kita di kebun binatang itu kita bisa melihat beberapa hewan dengan rumah aslinya pada satu tempat. Kita lanjut ya membacanya. Selain sebagai tempat rekreasi, kebun binatang berfungsi sebagai tempat pendidikan, riset, dan tempat konservasi untuk satwa yang terancam punah. Jadi apa sih maksudnya? Nah, di kebun binatang selain kita bisa liburan, kita juga bisa liburan sambil belajar. Kita juga bisa melakukan pengamatan dan penelitian, dan juga yang pastinya kebun binatang merupakan tempat untuk melindungi dan merawat satwa yang terancam punah atau sudah jarang ditemukan, seperti komodo, harimau Sumatera, elang Jawa, dan tentunya masih banyak lagi. Hewan yang dipelihara di kebun binatang sebagian besar adalah hewan yang tinggal di darat atau satwa darat. Sedangkan satwa air atau hewan yang tinggal di air biasanya dipelihara di akuarium. Tadi kita udah mempelajari ini atau membaca tentang pengertian dari kebun binatang. Sekarang kakak mau nanya sama kalian, apakah kalian masih ingat apa fungsi dari kebun binatang? Ayo, siapa yang masih ingat? Benar sekali, kebun binatang berfungsi sebagai tempat untuk belajar, tempat melakukan penelitian dan pengamatan, dan juga yang pastinya tempat untuk melindungi hewan yang sudah terancam punah. Ternyata ingatan kalian bagus juga ya. Setelah kita mempelajari tentang kebun binatang, sekarang saatnya kita mengenal beberapa hewan yang ada di sana. Yang pertama ada singa. Singa biasa dikenal dengan istilah raja hutan. Ada yang tahu nggak kenapa disebut raja hutan? Singa disebut dengan raja hutan karena singa merupakan hewan sejenis kucing, tetapi memiliki badan yang sangat besar. Singa tidak pernah takut dengan apapun. Suara aman singa sangat besar dan mengerikan. Singa juga dikenal dengan hewan yang taat dengan aturan. Singa memiliki tubuh berwarna coklat dan memiliki rambut di sekitar leher dan kepalanya. Selain itu, ada juga jerapah. Jerapah merupakan hewan tertinggi yang hidup di daratan.
Jerapah jantan dapat mencapai tinggi 4,8 sampai 5,5 meter dengan berat tubuh yang dapat mencapai 1.360 kg. Wah, tinggi dan berat sekali ya jerapah jantan. Lalu bagaimana dengan jerapah betina? Jerapah betina biasanya sedikit lebih pendek dan lebih ringan dibandingkan jerapah jantan. Warna jerapah yaitu orange kecoklatan, dengan corak tubuh yang terdapat garis-garis yang tidak beraturan seperti garis retakan. Selanjutnya ada zebra. Zebra merupakan hewan yang berasal dari Afrika dan terkenal dengan corak tubuhnya yang belang hitam dan putih. Corak tubuh zebra ini ternyata punya fungsi loh. Fungsinya untuk melindungi zebra dari gigitan lalat. Zebra adalah hewan pemakan rumput yang dapat bertahan hidup dengan mengonsumsi tumbuhan bermutu rendah seperti rumput kering. Sekarang kita cari tahu yuk daerah mana aja yang terdapat kebun binatangnya. Kakak udah ngerangkum nih beberapa nama kebun binatang yang terkenal di Indonesia. Yang pertama ada Taman Marga Satwa Ragunan dan Taman Safari yang terletak di Jakarta Selatan. Yogyakarta juga nggak mau ketinggalan loh. Di sana ada Gembira Loka Zoo. Jawa Timur juga ada, namanya Batu Secret Zoo. Di Bali juga tentunya nggak mau ketinggalan. Di Bali ada Bali Zoo yang terkenal di sana. Bandung juga ada, namanya Kebun Binatang Bandung. Dan masih banyak lagi kebun binatang yang ada di Indonesia. Nah, pembelajaran kita kali ini udah selesai nih. Sekarang kalian udah tahu kan tentang kebun binatang itu sendiri? Kakak yakin kalian pasti udah paham terkait dengan materi yang udah kakak sampaikan tadi. Kalian kan anak hebat dan pintar. Tapi alangkah baiknya sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Karena udah cukup lama kita belajar, kakak mau pamit undur diri dulu ya. Terima kasih kepada teman-teman yang udah mau meluangkan waktunya untuk belajar bersama. Semoga kita dapat bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.